Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel- Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk kegiatan pagi hari ini, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum mengawali kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk bermunajat kepada Allah supaya kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kita ada 11 peserta ya. Mungkin nanti saya akan menampilkan PowerPoint terkait menyebarkan dan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Oke, baik kalau gitu saya mulai menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Tanjung Selor, kami memiliki tugas yaitu aksi nyata di modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberikan Bapak Ibu ice breaking dulu. Ada berapa jumlah hewan pada gambar di atas? Silakan Bapak Ibu memberikan jawaban melalui kolom chat atau ngangkat tangan mungkin Bapak Ibu. Ya, ada dari Pak Faisal ya. Ada 9 katanya. Mungkin bisa disebut kali Pak, hewan apa aja yang ada di dalam. Bu Olin ada 13, Bu Maria Yohana Olin ada 13 wes. Ini sudah tahu jawabannya kayaknya nih. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang menjawab? Ada berapa jumlah hewan pada gambar di atas? Oke, jawaban yang benar itu ada 13. Jadi di depannya ini ada hiu, lalu ada buaya, ada ikan, dan yang paling besar ini ada gajah, kura-kura. Di ekornya ini ada ular, lalu ada keledai, anjing, kucing, tikus, ini nyamuk. Lalu kalau 3 sayapnya ini dihilangkan maka dia akan menjadi udang. Jadi ada 13 ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah ya yang sudah menjawab. Baik, kita akan masuk ke materi tentang budaya positif. Jadi konsep inti dari budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, lalu ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Yang mana nanti ini akan saya jelaskan satu-satu kepada Bapak Ibu terkait konsep inti budaya positif.
Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana kita tahu profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada berkebenekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini akan saya jelaskan per poinnya. Di sini ada 4 poin. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, di mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa sebenarnya ya Bapak Ibu kepada murid kalau memang murid itu tidak mau melakukan. Meskipun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita meminta tolong kepada siswa, lalu sebenarnya dia tidak mau, tapi dia mau melakukannya itu karena dia sedang memberikan dirinya untuk dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Nah, di saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Kenapa seperti itu? Karena ketika siswa itu tidak diarahkan oleh guru tersebut, maka dia tidak akan pernah mau melakukan mungkin kegiatan A atau B seperti itu. Karena apa? Guru yang biasa memberikan dia sebuah kontrol atau sebuah arahan tidak lagi memberikan dia arahan. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, di mana penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini ada 2 Bapak Ibu ya, dan dalam jangka waktu tertentu murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak dari bujuk-bujukan kita. Mungkin bujukan pertama, bujukan kedua, murid tersebut mau, tapi ketika dia rasa dia tidak mau lagi dikontrol oleh Bapak Ibu, maka dia akan menolak bujukan kita. Bahkan ada juga murid yang tergantung dengan kita sebagai Bapak Ibu guru. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa Bapak Ibu guru sering memberikan pendapat, sering mengarahkan dia, lalu itu sering mungkin meminta tolong kepada dia. Jadi dia merasa tergantung ketika dia melakukan, misalnya mengerjakan tugas, Bapak Ibu mengarahkan dia, misalnya Andi kamu kerjakan tugas ini ya, karena dia merasa diberikan arahan sama guru yang sering memberikan dia pengarahan, jadi dia merasa semangat. Tapi ketika guru itu tidak memberikan pengarahan lagi, dia akan merasa down Bapak Ibu, karena merasa kehilangan motivasi dalam mengerjakan tugas. Itu yang poin 2. Sedangkan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, di mana menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali, sebentar ya Bapak Ibu, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan ini juga akan saya jelaskan satu persatu nanti bagaimana sih seorang guru membuat rasa bersalah dengan kalimat yang mungkin menurut kita sangat lembut, tapi itu membuat siswa merasa bersalah. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu ya. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita semua itu sama. Tapi kalau dari teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu sangat berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon orang lain bisa, mohon maaf yang keempat, stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini akan saya paparkan juga nanti tentang penjelasannya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dimaksudkan teori kontrol ini hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, bukan orang lain. Lalu yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrol menyatakan saya tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi ketika Bapak Ibu merasa bujukan kita itu gagal, Bapak Ibu memaksa siswa tersebut. Nah, itu menurut stimulus respon. Tapi kenyataannya dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi Bapak Ibu harus kolaborasi dengan semua siswa. Lalu yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Tapi kita harus ubah nih Bapak Ibu dari teori dari stimulus respon tadi kita ubah menjadi teori model berpikir menang menang menang. Nah, ini dia. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ada nanti nilai-nilai yang kebajikan yang mungkin diyakini oleh siswa-siswa kita. Lalu yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi sehingga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik
dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu harapan kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Ya, atau nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Menurut profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Menurut Ibu Primariers program PYP, nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu kalau dari keterampilan hidup, life skill, nilai-nilai kebajikan itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu. Ini yang paling seru di sini nih, kebutuhan dasar manusia. Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Lalu yang kedua ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang ketiga ada bertahan hidup, itu terkait tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang keempat ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini terkait tentang rasa diterima di dalam suatu kelompok, lalu itu merasa dipedulikan, saling berbagi, saling bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok tersebut. Dan yang kelima ada penguasaan. Ini terkait tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, dan berprestasi diakui, dan yang terakhir didengar. Nah, jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, tentu manusia memiliki motivasi perilaku untuk mencapai kebutuhannya tadi. Nah, yang pertama mungkin itu ada dari motivasi intrinsik, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini terkait Bapak Ibu, kalau misalnya yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin ada anak kita yang pernah melakukan sesuatu karena dia tidak mau dihukum. Terkait mungkin tentang di kelas yang kecil ya Bapak Ibu, dia mengerjakan tugas walaupun dia dengan cara menyontek, itu karena kenapa sih dia melakukan hal tersebut menyontek? Mungkin karena dia tidak ingin dihukum dengan nilai yang jelek ya Bapak Ibu. Itu. Jadi sehingga dia termotivasi nih melakukan daripada aku mendapatkan nilai yang jelek, lebih baik aku menyontek tapi aku mengumpulkan tugas. Nah, dia menghindari ketidaknyamanan tadi. Nah, lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sering kita mungkin ya Bapak Ibu pernah kalau misalnya mengajar di kelas memberikan reward kepada anak-anak kita. Nah, sehingga anak-anak itu termotivasi. Kan nanti aku diberikan nilai yang bagus nih kalau misalnya aku cepat mengumpulkan tugas. Kan nanti aku dikasih nilai yang baik kepada Bapak Ibu kalau misalnya aku dapat menjawab dengan benar. Nah, itulah motivasi-motivasi perilaku manusia yang dimaksud oleh murid kita. Lalu ada motivasi non-intrinsik atau ekstrinsik,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tadi yang dari menyontek tadi, ada nilai-nilai yang mereka percaya. Itu apa? Mungkin Bapak Ibu guru nanti nganggap dia mandiri, padahal dia menyontek. Sebenarnya tidak Bapak Ibu, tapi dia termotivasi melakukan hal tersebut supaya dia eh, bisa menghargai dirinya sendiri bahwa dia bisa gitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini dia tindakan-tindakan yang dimaksudkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dan yang ketiga, bersifat satu arah. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik. Itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Lalu konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk menemukan solusi sendiri. Yang kita harapkan dari ketiga tindakan ini yang paling besar adalah restitusi yang akan kita terapkan. Nah, ini dia posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu ada penghukum, lalu pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi manakah Bapak Ibu? Ataukah pernah kelimanya? Ataukah salah satunya? Atau penghukum terus? Atau pembuat rasa bersalah? Ya, mohon maaf siapa ya Pak Supriyadi ya? Oh, Pak Supriyadi pembuat rasa bersalah. Oke, baik. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, Pak ya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita posisinya sebagai penghukum, kita akan memberikan hormat, hukuman kepada anak, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kalau posisi kita pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu guru akan berucap kepada anak yang tidak memakai atribut tadi, berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Sehingga anak tersebut merasa dia bersalah. Ya memang dia bersalah, tapi dengan kalimat yang seperti ini bahkan membuat rasa bersalahnya itu semakin besar. Nah, kalau posisi kita sebagai teman kepada siswa, kalimat yang kita gunakan adalah ayo dong, ikuti aturan sekolah. Atau kalimat tolong bantu ibu bapak kali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kita sebagai teman. Lalu posisi pemantau. Kalimat yang keluar adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu pemantau Bapak Ibu. Yang kita harapkan, kita itu sebagai posisi manajer, sebagai guru. Dengan kalimat, kita menanyakan dulu, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi setelah anak yang mengeluarkan kesalahannya tadi apa, memberitahu kesalahannya apa, lalu dia juga yang akan memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahannya sendiri tadi. Posisi kontrol apakah aku?
kecewa sekali dengan kamu. Pernahkah Bapak Ibu mengucapkan ini kepada anak-anak didik kita? Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dan yang keempat, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Dan yang kelima, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi posisi kontrol yang kita harapkan itu Bapak Ibu sebagai manajer ya. Jangan sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat rasa bersalah, jangan pemantau, terus itu jangan juga sebagai teman. Tapi yang diharapkan itu adalah sebagai manajer. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita masuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Tapi sebelumnya, pembentukan keyakinan kelas itu melalui beberapa tahap. Keyakinan kelas itu dibuat bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit aja, supaya anak-anak kita itu mengingat keyakinan kelasnya. Jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Terus itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi jangan sepihak Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu saja yang membuat tiba-tiba langsung dikasihkan ke anak didiknya di kelas. Tapi semua siswa yang di dalam kelas atau warga sekolah yang di dalamnya itu wajib terlibat. Karena kita memiliki pendapat. Mau seperti apa kelas kita? Apa yang kita yakini di kelas? Seperti itu. Nah, kita masuk di segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tindakan yang akan dilakukan ketika mendapatkan siswa yang bermasalah. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitasnya, lalu kita memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan yang telah dibuat tadi. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Nah, ketika kita menstabilkan identitas seorang siswa yang bermasalah, Bapak Ibu, kita menggunakan kalimat-kalimat yang ada di samping ini, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, ya nak? Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Lalu yang keempat, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Nah, lalu kita setelah menstabilkan identitasnya, silakan kita validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Nah, inilah kalimat-kalimat yang mungkin bisa dipakai ketika memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi, Bapak Ibu, kita jangan langsung, "Kenapa kamu melakukan itu?" Kita tanya dulu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mungkin Bapak Ibu, di sini saya juga masih belajar untuk menerapkan segitiga restitusi ini, yang dulunya saya sering mengucapkan, "Kamu ini sering terlambat, sudah sana melapor ke guru piket." Tapi kita tidak bertanya, alasan mereka terlambat itu apa? Seharusnya kita tanyakan dulu, Bapak Ibu, mengapa kamu terlambat? Ada apa di jalan? Seperti itu yang harusnya kita lakukan. Lalu kalimat yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Ya contoh mungkin misalnya di sini kasus anak yang berkelahi dengan teman sekelasnya, kita menanyakan validasi tindakannya dulu. Mungkin seorang anak itu yang berkelahi mungkin bisa melakukan lebih buruk daripada itu. Tapi kita validasi dulu tindakannya. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini misalnya ada seorang temannya yang di kelas itu menyontek, tapi anak ini tidak mau. Sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Jadi kita mengembalikan kalimat-kalimat ini kepada anak tersebut. Kamu patut bangga karena hasil kerjamu kamu lindungi, karena itu penting buat kamu. Kamu yang mengerjakannya sendiri, kamu berhak bangga telah melindungi apa yang kamu punya. Lalu kalimat terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lalu menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang tadi yang saya jelaskan ada 2 motivasi intrinsik, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman, dan yang kedua tadi untuk mendapatkan sebuah penghargaan diri atau reward. Nah, kita menanyakan keyakinannya, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Iyakah bekerja sama? Iyakah kemandirian? Atau tanggung jawab? Nah, jadi kalau misalnya apa keyakinan kelas kita? Kalau dia merasa tanggung jawab, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Tanggung jawab, Bu, misalnya. Berarti anak itu telah melanggar keyakinan kelas terkait tentang tanggung jawab. Dan yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi dia menginginkan kelas yang seperti apa? Ya mungkin tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, ada saja peserta didik yang mungkin lupa atau lalai terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi anak ini kita tanyakan lagi, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan ketika kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya, dari budaya positif tadi ada segitiga restitusi, lalu ada keyakinan kelas, ada disiplin, ilusi kontrol guru, terus itu ada 5 posisi kontrol guru membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan membuka beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin yang ada yang ingin ditanyakan atau mungkin berbagi kisah tentang menindaklanjuti siswa yang bermasalah. Bagaimana? Saya berikan kesempatan, mungkin bisa raise hand nanti ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu.
Kenapa, Bu? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya atau berbagi kisah? Bu, oh Bu Melisa, silakan dibuka mic-nya Bu Melisa. Halo Bu Melisa. Bu She, tanya lah Bu She. Tadi di sini ya. Iya, kayaknya terpencet dia tuh. Sudah diturunkan ya. Oh, gitu. Kalau tanya, kemana masalah tentang Epan kemarin? Menangani siswa yang apa? Bagaimana? Udah, tutup pintu tuh Bu Satu. Oke Bapak Ibu, bagaimana? Ada yang mau bertanya terkait atau berbagi kisah tentang penanganan siswa? Oke, Bu Syeka, dipersilakan, silakan open mic-nya Bu Syek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Syeka. Terkait peserta didik eh, yang tidak ingin turun sekolah lagi ya, dan berniat untuk bekerja saja. Tadi sudah dikatakan sudah menerapkan segitiga restitusi itu. Ini yang juga saya alami baru-baru terakhir ini kepada anak wali saya, terkait dia sebagai pelajar tapi dia ingin bekerja, tapi dia tidak ingin berhenti juga dari sekolah seperti itu. Tapi terbalik dengan kasusnya Bu Syeka tadi ya, anaknya sudah tidak ada niat lagi untuk sekolah. Nah, kalau dari yang anak wali saya tadi, itu kita panggil orang tuanya ke sekolah beserta anaknya, lalu kita tanyakan, menstabilkan identitasnya dulu. Kemarin saya bersama guru BK menangani hal tersebut. Lalu kita tanya, menstabilkan identitasnya, lalu memvalidasi tindakan dari perbuatan yang salah tadi. Lalu kita tanyakan keyakinannya dan kita tanyakan solusi untuk dirinya. Solusi itu bukan dari kita, Bapak Ibu guru, bukan dari orang tuanya juga, tapi dari anaknya. Kenapa dari anaknya? Agar dia bisa bertanggung jawab terhadap solusi yang dia sampaikan. Nah, kalau misalnya anak wali saya kemarin itu dia menyampaikan dia memilih untuk berhenti bekerja. Nah, di sini kita perlu jadi pemantau nih Bu, kita perlu jadi pemantau selama 1 minggu apakah solusi yang dikeluarkannya tadi eh, dia lakukan atau tidak. Kalau misalnya dia lakukan, kita bersyukur sekali bahwa dia bisa bertanggung jawab terhadap solusi yang dia sampaikan. Tapi kalaupun tidak, kami akan memanggil kembali pihak orang tua dan anaknya untuk menstabilkan identitas lagi, menerapkan segitiga restitusi lagi, sampai mungkin beberapa kali, 3 kali, saya guru BK akan memanggil orang tua
ketika solusi yang dikeluarkannya tadi tidak juga dilaksanakan atau tidak dipertanggungjawabkan, maka kami, saya dan BK itu sudah membuat pernyataan akan diserahkan kepada Wakakesiswaan dan kepala sekolah. Jadi nanti kepala sekolah dan Wakakesiswaan yang akan menangani anak tersebut. Tapi kasusnya Bu Syeka ini anaknya sudah tidak mau bersekolah lagi. Yang mungkin nanti diberikan pendampingan khusus kali ya Bu, bahwa pendidikan SMA sederajat itu sangat penting buat anak tersebut. Ya walaupun di sisi lain mereka mungkin mengenal atau mengetahui yang namanya sistem paket C, tapi mungkin dari orang tuanya menginginkan anaknya lulus dari SMA negeri mungkin ya Bu ya. Kita juga nggak tahu, Ibu Syekan tidak menjelaskan secara rinci tadi. Mungkin perlu pendampingan khusus Bu, pendampingan khusus, dipantau terus sebagai pemantau, lalu kita sebagai manajer juga mungkin ada 5 kebutuhan dasarnya tadi yang belum dipenuhi sebagai manusia. Apakah Bu Syeka sudah menanyakan terkait tentang 5 kebutuhan dasarnya? Apakah dia merasa senangkah di sekolah atau bagaimana? Ataukah merasa kebebasankah tidak di sekolah? Terus itu mengapa dia lebih memilih bekerja? Apakah kebutuhannya sehari-hari terkait tentang makanan, pakaian, tempat tinggal itu belum terpenuhi sehingga dia memilih tindakan seperti itu? Nah, itu perlu kita pertanyakan juga, Bu. Kita menggali informasi melalui dari orang tuanya, dari orang tua dan dari anaknya tersebut. Mengapa? Apakah 5 kebutuhan tadi belum ada yang terpenuhi oleh dirinya? Sehingga dia memilih untuk berhenti sekolah dan memilih untuk bekerja. Saya kembalikan lagi ke slide 5 kebutuhan tadi. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi ada kesenangan. Nah, sebagai guru kita harus menanyakan dulu ini, kenapa anak tersebut mau berhenti sekolah? Sehingga lebih memilih untuk bekerja. Apakah 5 kebutuhan dasarnya tadi sudah terpenuhi? Terkait tentang kesenangan, apakah dia mempunyai teman untuk bermain di sekolah? Terus itu apakah dia ada sedikit walaupun sedikit antusiasnya untuk ke sekolah, itu perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Nah, dan yang kedua ada kebebasan, apakah anak itu mandiri, mereka memiliki pilihan, terus itu mampu mengendalikan arah dirinya. Apakah dia mendapatkan kebebasan di sekolah? Kebebasan ini bukan dalam arti bebas berekspresi, bebas memberikan pendapat, lalu itu bertahan hidup. Apakah 5 kebutuhan dasarnya tadi ini, yang salah satunya bertahan hidup itu sudah terpenuhi, baik di rumah maupun di sekolah, dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu perlu kita pertanyakan kepada anak didik kita. Lalu yang keempat, ada kasih sayang dan rasa diterima. Apakah orang tua di rumah memperdulikan anak tersebut? Itu yang juga perlu kita ketahui. Apakah di sekolah anak tersebut diterima oleh teman-temannya? Diterima ini maksudnya memiliki teman, memiliki yang namanya anak-anak itu Bapak Ibu bahasanya sekarang itu circle ya. Apakah mereka ada circle-nya di dalam kelas? Apakah dia anak ini bisa diajak bekerja sama dengan teman-temannya? Lalu apakah dia menjadi bagian dalam kelompok di dalam kelas atau tidak? Itu perlu kita cari tahu juga. Lalu ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap terus memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Apakah dia diakui? Apakah pernah Bapak Ibu memberikan anak ini sebuah kepercayaan untuk memimpin kelas? Nah, jadi 5 kebutuhan dasar ini perlu kita ketahui Bapak Ibu, apakah anak tersebut sudah terpenuhi semuanya atau tidak.
tidak sebuah tindakan yang dilakukan oleh peserta didik pasti ada dari 5 kebutuhan dasar ini yang belum terpenuhi. Contohnya tadi dia tidak mau sekolah dan memilih untuk bekerja. Ada 5 kebutuhan dasar ini belum terpenuhi sama dia. Entahkah itu bertahan hidup kah, ataukah dia belum merasa kebebasan kah, sehingga dia memilih untuk berhenti sekolah. Bagaimana Bu Syeka? Bu Syek? Sudah cukup. Iya, sama-sama Bu Syeka. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada siswa atau peserta didik kita yang melakukan tindakan yang salah, kita periksa lagi kembali apakah 5 kebutuhan dasar manusianya ini sudah terpenuhi semua ataukah ada yang kosong masih. Entah itu kesenangan, kebebasan, atau bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, lalu penguasaan. Jadi itu saya rasa ya. eh, Oke, baik selanjutnya mungkin ada yang ingin berbagi kisah tentang penanganan siswa-siswinya di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Syariani. Oke, baik Bu. Teori kontrol ya. Yang ini, yang ini. Oh, yang ilusi, miskonsepsi tentang teori kontrol.
Oke, jadi Bu Syariani berbagi ya terkait ilusi guru mengontrol murid. Murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Bu Syariani menanyakan, boleh tidak Bu Syariani mengontrol dirinya? Karena Bu Syariani memiliki penilaian jangka pendek, panjang, eh, dan menengah tadi ya Bu ya. Oke, baik, itu terkait Bu Syariani saling berbagi sama kita. Jadi dia meminta izin kepada anak didiknya walaupun kadang tidak, kadang iya dia meminta izin. Tapi ini Ibu sudah melakukan ilusi guru mengontrol murid. Eh, tapi sebetulnya Bu, kadang ada peserta didik itu sebetulnya dia tidak mengizinkan Bu, mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tapi, nah ini dia tadi yang di poin ke kedua. Nah, mungkin yang dia mengizinkan satu, dua, tiga kali gurunya ini mengontrol dirinya. Tapi ketika sudah berkali-kali, tidak menutup kemungkinan ada tolakan untuk dikontrol, Bu. Ada tolakan untuk dikontrol dari bujukan kita. Nah, atau mungkin eh, juga siswa itu menjadi tergantung kepada kita sebagai sebagai guru kalau tidak mendapatkan kontrol dari kita gitu. Contoh misalnya tadi yang saya jelaskan ketika siswa ini sering diberikan arahan oleh satu guru dan ketika guru itu tidak memberikan pengarahan lagi kepada anak ini, dia merasa kehilangan anak ini merasa kehilangan. Kenapa ya Bapak Ibu guruku tidak memberikan pengarahan lagi kepadaku? Ya sudahlah, aku melakukan hal-hal yang salah sehingga dia mencari perhatian Bapak Ibu guru yang sering memberikan pengarahannya tadi ini. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi serba salah juga sebetulnya. Jadi kita mau mengontrol siswa 1, 2, 3 kali mungkin diberikan izin sama siswa kita mengontrol dan bahkan ada penolakan, tapi ketika sering kita memberikan pengarahan atau memberikan kontrol kepada anak didik, peserta didik kita menjadi tergantung kepada kita sehingga mereka tidak mau lagi melakukan hal-hal yang mungkin diarahkan oleh guru yang lain, mereka tergantung kepada satu guru saja seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, kalau gitu saya tutup kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sebagai penutup, dalam rangka penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai guru menuntun ya Bapak Ibu, tetap bukan menuntut tapi menuntun. Kalau begitu, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk berjumpa dengan saya secara virtual. Kalau begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendiskriminasi teman-teman yang lain, menghargai semua pendapat yang ada di kelas. Ibu minta satu orang nanti tulis di depan, ya siapa? Era? Saya dulu, oke boleh Era. Nanti kalian menyampaikan pernyataan apa saja yang kalian inginkan di dalam kelas. Nanti Era yang tulis. Lalu nanti kalau misalnya ada kesamaan dari kalimat yang kalian sampaikan, itu nanti kita jadiin satu. Oke? Era, ibu bisa minta tolong nggak? Oke, tulis di atasnya keyakinan kelas 11 bebatu. Sini. Oke, siapa yang belum menyampaikan? Saya. Apa? Menerapkan 5S. Menerapkan 5S. Apa saja 5S? Cenderung salah. Oke, silakan. Menerapkan 5S. Ada lagi? Nadine dulu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Habis ditanya itu apa? Siapa lagi? Onel atau Nadia ada di duluannya? Enggak. Oke, Onel. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ada lagi?